Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik, jam setengah 9 malam di ini nama jalannya apa nih Mas? Ini jalan apa? Selasar Stasiun Malioboro. Tugu. Ya, Stasiun Tugu. Depan KRL ya ini ya. Ya. Kita ada di sebuah kafe. Saat ini saya sedang ditemani dengan Mas Edgar Nurwira. Beliau ini adalah pemilik dari penerbit Indi. Monggo diperkenalkan Mas, nama penerbitan Anda ini. Nama penerbitnya SNC, Sastra Nusantara Cersil. Ya. Berarti awal mulanya memang menerbitkan spesialisnya cerita silat ya. Kayak Cersil kan biasanya orang mengkaitkannya dengan cerita silat. Ya. Mengutamakan cerita silat. Oh, sampai sekarang. Ya, tapi sebenarnya itu banyak ya gendernya, nggak cuma silat aja. Banyak, ada superhero, ada banyak lah, humor juga, horor. Gimana Mas ceritanya kok bisa sampai terpikir untuk membuat penerbitan Indi ini? Pertama itu penerbitnya gabung sama Mas Hajon itu ya. Oh, Studio Garjon, penerbit sukses. Ya, Studio Garjon sukses, penerbit sukses. Penerbit sukses. Pertama gabung sama Mas Hajon itu, terus saya bikin sendiri, lini sendiri. Lini sendiri. Ya, khusus yang saya kelola. Gitu. Nah, teman-teman, kalau nanti ini nih sebenarnya Mas Edgar ini adalah adik kandung ya dari Mas Hajon. Ya. Yang sempat juga muncul di Kalibrasi Komik, Mas. Oh ya, iya. Ya. Nah, setelah terbentuk sendiri, lini penerbitan sendiri, sebenarnya susah atau gampang, Mas, untuk mencari artis yang mau nerbitin karyanya? Gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah ya. Soalnya ada juga yang kadang ada yang nggak mau gitu loh. Ada yang nggak mau. Gitu. Kalau yang orangnya royalti ya gampang. Kayak gitu. Tapi ada yang datang sendiri kan? Maksudnya, wah, Mas Edgar ini bisa nerbitin. Ya kadang gitu, kadang. Kadang ada yang datang sendiri. Ya kadang gitu. Yang susah tuh kadang gitu masalah kerjasamanya itu nggak pas gitu loh. Masalah entah itu masalah honor atau apa. Gitu ya. Itu. Itu sistemnya gimana kalau di penerbitan Anda ini? Ataukah royalti, ataukah beli putus, atau gimana? Beli putus tapi dibayar setelah PO berakhir, masa PO berakhir. Oh, biasanya masa PO-nya berapa lama? Sekitar 2 minggu. 2 minggu. Ini ganti strategi ya. Kalau dulu itu langsung dijual putus di awal. Oh, di muka terus ganti. Yang terakhir ini diupdate, direvisi. Ya, direvisi lagi gitu. Direvisi ya, setelah gitu, PO selesai baru juga pembayaran putusnya itu. Ya, gitu. Nah, biasanya kan kalau sebuah penerbitan ini punya syarat-syarat, Mas. Misalnya genre cerita, terus jumlah halaman, ukuran gambar, itu ada nggak kalau dari Anda? Kalau masalah halaman maksimal 50-an ya. Maksimal? Ya, minimal 20. Minimal 20, ya. Maksimal 50. Ya. Terus cerita? Kalau cerita mengutamakan kayak sejarah, legenda, silat. Tapi romance masih bisa nggak? Masih bisa. Romance masih bisa. Aman, nggak apa-apa. Dilakukan. Terus dari penerbitan ini, Mas, ya. Dari genre-genre yang tadi Anda sebutkan tuh, yang paling laris di penerbitan Anda genre apa? Biasanya tuh horor sama superhero. Horor sama superhero. Ya. Berarti kalau begitu Anda terima naskahnya itu yang sudah selesai ya, bukan dari awal cuma Mas aku punya konsep cerita seperti ini, ada nggak yang masuk seperti itu? Kebanyakan sih udah selesai. Udah selesai ya. Udah selesai. Itu lebih mengurangi resiko juga sih ya, Mas ya. Terus selama menjalani penerbitan Indi nih Mas, kendala yang paling terasa itu bagian apanya? Yang terasa tuh yaitu kalau kadang grafiknya tuh turun, grafik pembelian. Nah, itu susah itu. Jadi harus memutar otak, memutar ide biar bisa naik lagi ya gitu. Susahnya di situ. Kenapa Mas? Kalau menurut pemikiran Anda kenapa kok kadang down gitu? Apa ini masanya? Maksudnya ada masa-masa bulan-bulan yang memang penjualan sepi, terus ada masa-masa bulan. Kalau secara umum sih kurang tahu ya saya, tapi kalau secara saya pribadi grafik memang turun. Soalnya kan
setiap penerbit sama komikus beda-beda. Ada yang malah masih naik toh. Nah gitu. Jadi beda-beda. Mungkin faktor apa penjualan juga bisa lebih itu namanya, ada kayak pasar-pasar tertentu gitu loh. Misal online, misal dijual ke lapak, misal gitu. Anda kan juga online ya? Ya, tapi cuma online aja, enggak maksudnya enggak ke lapak, enggak ke toko. Oh. Iya, cuma khusus online Tidak aja. tidak pernah jual ke toko juga ya? Dulu sih pernah, tapi lapak ya, bukan toko. Lapak. Tapi lama, udah lama, pas awal-awal berjuang komik itu. Kendalanya berarti ketika penjualan turun tuh mesti muter otak. Muter otak. Mesti muter otak gimana? Nah, biasanya gimana, Mas? Ya itu, Muter otaknya gimana? Ini hasil dari muter otaknya itu loh. Langkah yang diambil itu apa? dari apa tema bisa mengubah tema yang lebih orang tuh tertarik. Terus bonus juga bisa. Terus kayak bikin ukuran kecil gini. Kan ini jadi lebih. Iya. 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 Makasih ya. Makasih ya, Mas. Gimana, Mas tadi? Apa itu? Selain bonus, ukuran diperkecil. Tema, ya tema lebih yang menantang, yang lebih orang tuh tertarik gitu loh. Yang belum ada lah gitu. Terus kalau untuk itunya ada grafiknya yang setelah turun nih, setelah dilakukan itu meningkatnya lumayan atau masih stagnan atau gimana? 20% ada. Ada kenaikan. Sekitar 20% lah. Belum maksimal lah, tapi. Iya. Tapi Mas Edgar ini giat loh teman-teman. Saya pernah beli di Mas Edgar ya. Oh ya, itu waktu itu ya. 1 kali atau 2 kali saya lupa. Judul apa itu? Iya, judul apa udah agak lama. Iya. Dan Mas Edgar ini termasuk penjual yang sangat care dan sangat follow up teman-teman. Jadi begitu saya melakukan transaksi pernah ketika dia ada produk baru lagi, dia follow up. Mas mau nggak saya ada produk ini? Lewat direct message. Itu sebenarnya bagus banget itu Mas. Seperti itu. Walaupun kadang-kadang ya memang ada pembeli yang merasa terganggu ya. Tapi secara overall itu memang langkah follow up yang bagus gitu. Ini ada produk seperti ini yang baru kira-kira berminat atau enggak. Itu yang dilakukan Mas Edgar teman-teman. Dan karena namanya penerbit indie ini kan ada yang pakai ISBN, ada yang enggak. Kalau di Mas Edgar gimana? Itu tanpa ISBN. Tanpa ISBN ya. Seandainya komikusnya mau ISBN bisa dibantu diuruskan atau gimana? Sementara belum. Oh, sementara belum. Ya, belum. Biasanya untuk tarif itu beda-beda atau gimana Mas? Ada standarnya atau apa? Tergantung jumlah halaman atau apa? Ada standar khusus nggak untuk menentukan tarifnya? Ada. Jual putusnya ini Ya. Mas, jual gitu. Ya itu jumlah halaman biasanya. Biasanya jumlah halaman ya. Halaman yang kalau maksimal 50 nanti ya honornya ya Sekian, sekian. ya. Kalau Nanti- 30 ya sekian. Oh, gitu. Tapi ada komikus tertentu yang Nawar. nego dulu. Oh, nego Jadi dulu. bahkan bisa lebih, malahan bisa lebih dari 50 yang sudah tadi ya. ditetapkan ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu tadi, biasanya punya akun atau website atau apa untuk tahu yang lagi dijual sama Mas Edgar ini apa aja, gimana penonton kita supaya tahu? Itu cuma Instagram sama Facebook. Instagram dan Facebook. Iya. Boleh disebutin nanti aku tulis di bawah. Instagramnya sama, Sastra Nusantara Sersil. Sastra Nusantara Cersil dan Ya udah. FB-nya Oh sama, namanya sama. FB-nya sama juga. Atau Iya. pakai SB saya juga bisa, Egar Nurwira DP. Oh iya, di situ nanti akan ada misalnya bulan ini apa yang dijual. Iya betul ya. Terus kalau untuk genre, teman-teman nih kalau lihat nanti di sana itu style yang dijual itu rata-rata style yang apa Anda menyebutnya? Stylenya ya. Iya, Itu realis ya. realis ya. Realis sama paling semi realis lah. Coba boleh ditunjukin. Tapi nggak? ada juga yang kartun tapi dikit, mengutamakan realis. Kita tunjukin ya. Nah, mengutamakan realis. Ini yang realis nih contohnya Ini, Ya. ya. Nah ini karya Pak Permadi ya. Ya. Ada karya dari Om Permadi, Bapak Permadi. Judulnya Golok Naga Langit teman-teman. Golok Naga Langit. Nah, yang paling laris tadi kan ini horor ya Mas, penjualan.
Iya, biasanya lari, horor. Biasanya horor. Itu penjualan tertinggi selama ini berapa eksemplar sih Mas kalau boleh tahu? tinggi itu 70. 70. Tinggi itu cuma 70. Rata-rata tapi Rata-rata 30. 30. Rata-rata 30. Rata-rata 30. Dan itu semua by PO ya biasanya. Gimana? By PO. Oh iya. Oh, Iya, by benar. PO Iya. penjualan. Yang dilakukan Mas Edgar untuk memasarkan itu cuma lewat tadi itu ya, akun dua Iya, Instagram dan Sama Facebook. sama Facebook teman-temannya dilakukan. Ada kok nggak terpikir untuk dijual di event-event gini Mas? Itu belum sebenarnya, soalnya itu nyediain stoknya itu kadang susah gitu. Harus butuh waktu. Kan kebetulan saat kita melakukan interview ini teman-teman barusan aja selesai ada event komik parah. Iya. Dan saya dengar-dengar dari teman-teman Jogja setiap bulan tuh hampir ada selalu event Mas, Oh iya. di Jogja. Tapi kesulitannya apa? Karena merasa pasarnya bukan di sana atau gimana? Mungkin terkadang masalah itu ya, modal ya. Modal kadang belum siap stok. Belum siap stok. Ya kadang waktu juga. Waktu cuma duduk ngedit tuh belum sempat menghandle gitu loh. Iya. Belum sempat menghandle sendiri. Nah, itu. Nah, Mas Edgar ini juga sebenarnya profesi awalnya kayaknya seorang penulis ya Mas ya? Ya awalnya penulis. Penulis novel, cerpen atau apa ya? Cerpen, novel juga sama komik. Penulis Sama komik, komik. cerita komik. Terus Iya, cerita komik. Sempat kerja sama dengan masnya dong berarti? Mas apa? Kakaknya. Mas Oh iya, Ajon. iya. Ada ya satu produk, satu judul kalau nggak salah? Ada. Ada satu judul ya itu kerja. Oh banyak kalau sama Mas Ajon itu Ajon. banyak. Ya, Oh, banyak. Banyak. Nah kalian berdua ini bisa kecemplung ke dunia komik, awalnya gimana Mas? Dari kecil atau? Oh bener, dari kecil suka gambar bareng sebenarnya. Oh. Saya juga gambar. Oh, suka gambar. Iya, tapi berhubung gambar saya kurang bagus, terus saya bikin cerita. Oh, Terus kakak yang gambar. ya, coba digabungin. Oh. Digabungin mas saya gambar, terus aku nulis cerita. Gitu. Gitu teman-teman. Tapi coba kita flashback Mas ke dunia kecil itu, ketika masa kecil Anda komik yang berkesan tuh apa, sampai kepikiran Mas saya nanti akan bikin komik gitu? Itu awalnya suka banget ya, suka begadang, gambar bareng gitu. Tapi Sama saja. kan ada pengaruh baca komik juga kan? Ya bener, baca komik juga. Komik yang sangat mempengaruhi Anda itu apa untuk jadi komikus? Komik-komik jadul malah ya. Iya, komik-komik Ya, jadul, jadul, ya. ingat ya judulnya? Dulu tuh kalau bapak saya suka beli itu kayak Petro Gareng Petgar itu. Terus Berarti komik Tatang ya S. sama komik kecil-kecil yang dijual di SD itu, yang zaman dulu tapi Yang zaman kayak dulu, Conan ya. gitu loh. Ya. Itu berkesan banget ya, sampai akhirnya sampai ke bawah dewasa. Nah, selain profesi penerbit, penulis skrip, ini kedua ini adalah profesi utama atau sebenarnya sampingan aja bagi Anda? Sebenarnya ada bisnis kecil-kecilan lah lain, tapi ini utama, komik utama. Komik itu justru yang utama ya, Utama. lahan. Tapi ada yang lain cuma bisnis kecil-kecilan aja. Ya, berarti ini diyakini punya potensi ke depannya lebih baik lagi. Semoga. Iya, amin ya, semoga ya teman-teman. Nah ini karya-karya yang dibawa seperti ini, kalau misalnya udah lewat masa PO-nya, masih ada yang pesen, masih bisa nggak Mas? Kalau yang nggak terbatas bisa, tapi ada yang dibatasi. Ada yang memang Kalau yang sengaja kayak, di limited kayak edition. ini terbatas, kayak ini nggak nyediain lagi setelah PO. Agustus. Oh ini udah nggak nyediain lagi teman-teman. Setahun. Dan ini, nah ini yang gambarnya Mas Ajon nih. Itu Pak Ferdi WK. Oh, nggak Ajonnya ngapain? Ajon warna. Oh, iya sih gambarnya stylenya Pak Gerdi nih. Iya. Bukan Mas Ajon. Oh, banyak banget loh. Kalau Mas Edgar ingat nggak sudah berapa banyak komik yang diproduksi oleh penerbitan Anda? Oh banyak, kira-kira berapa? 50 lebih. Udah 50 lebih ya komiknya. Hampir 50. Dari kapan tuh Mas? Itu sekitar 2 tahun. 2 tahun? Iya, 2 tahun. Udah 2 tahun, udah Ya, 50. SNC kan? Iya, Iya, 2 tahun. Udah SNC ini udah 2 tahun dan udah
kalau saya bilang Anda ini membantu teman-teman komikus yang nggak punya jalan dan nggak tahu caranya untuk menjual ya Mas ya. Anda ini Iya. membantu sekali mereka-mereka ini. Dan rata-rata memang generasi umur mereka udah sepuh kali ya. Ya benar. Oh. Ada yang sepuh beberapa. Ada beberapa yang udah agak sepuh gitu ya. Terus mereka kadang matokin nggak Mas? Matokin soal honor. Matokin nanti kamu cetaknya harus sekian, 100 eksemplar atau gimana? Biasanya dari saya itu biasanya. Ya Oh, jadi- cuma anu aja Pak. Sampai atur aja gitu. Oh gitu ya, percaya aja. Ya, gitu. percaya aja gitu. Berarti dari sebuah ini sebenarnya perkembangannya bisa banyak banget Mas. Kenapa nggak mencoba ke platform-platform kayak Tokopedia, Shopee gitu? Ya ini kembali yang kayak tadi itu apa, belum bisa mengendalikan sendiri gitu loh. Mungkin besok bisa saya persiapin lah kalau di Tokopedia itu. Tokopedia, Shopee, itu kan mereka ada masa pengiriman 2 minggu Mas. Iya benar. Iya, jadi Anda masih bisa nyetak gitu seandainya itu. Iya. Kan sekarang dengan adanya digital printing ini kan sangat memudahkan untuk mencetak. Nggak harus seperti zaman kita dulu itu kan cetak itu harus punya minimal. Ya minimal. Iya, minimal cetaknya berapa. Ini kan udah lebih fleksibel kalau digital printing. Nah, terus ke depannya nggak ada pikiran untuk punya format ukuran yang pasti. Tadi itu kan ketika saya perlihatkan tuh ukurannya beda-beda. Ada pikiran nggak? Misalnya mau ukuran yang paling pas untuk penerbitan saya itu seberapa? Berapa kali berapa itu? Kalau format utama sastra itu yang Yang ini ya? Iya ini Yang sebenarnya besar. yang utama ini. Ini cuma kayak apa? Selingan aja lah yang kecil ini. Biar apa? Ada ciri khas sendiri gitu loh. Maksudnya gitu dari awal tuh. Yang ini ya? Ya yang gede Ini ini. ukuran apa Ini ini? A4. A4 ya? A4 yang jumbo. A4 jumbo. Iya. Rata-rata harganya sama nggak Mas? Atau beda-beda? Beda-beda sih. Tergantung ketebalan. Ada tergantung komikusnya, ada tergantung jumlah halaman, ada warna atau hitam putih. Kalau yang Pak Rahel ini Pak Ari Rusmin. Iya. Pak Ari Rusmin itu bukannya Rahel ya? Iya benar. Iya kan? Nah, ada Pak Rahel. Pak Rahel. Pak Ari Rusmin. Ini dijual berapa yang ini? Itu 130-an. 130. Iya. Tapi ini kertas isi pakai art paper. Jadi beda. Kalau ini kan AVS. Ini AVS. Ini art paper. Boleh saya izin buka ya Mas? Ya, boleh. Saya tuh ngefans juga sama Pak Rahel. Iya. Bloggingnya. Kalau zaman dulu tuh mungkin gaya gambarnya mirip-mirip Pak Hengki ya. Hengki. Ya. Kalau sekarang, kalau menurut saya kalau kayak Pak Man malah. Kayak Pak Man ya. Yang sekarang. Iya. Ini cerita dari beliau ya? Bukan ya, dari Ini saya. ini cerita Tegar di sini namanya. Iya, Edgar itu dari Tegar ya Mas ya. Sebenarnya Tegar nama aslinya. Oh, Mas Tegar. Nah, kalau yang seperti ini gimana Mas? Gimana? Kalau yang seperti ini kan cerita dari sampean, terus Iya. dapat bagian juga kan harusnya atau gimana? Atau langsung udah jual putus? Tetap kayak tadi. Tetap sama seperti tadi. Iya. Tapi Anda perhitungkan juga. Ini kan karena saya yang buat ceritanya Pak, jadi Anda segini saya enggak. Ya itu kayak tadi itu tergantung nego itu. Kadang kan ada yang komikusan nego gitu loh. Iya, keputusan nego ya. Jadi kayak gitu. Oke teman-teman, ada yang mau disampaikan untuk penonton kami nggak Mas? Untuk penonton kalibrasi komik nih, apa gitu? Tetap support komik lokal atau apa, mungkin ada pesan silahkan. Iya, pesennya sih semoga komik Indonesia itu bisa berkembang gitu loh. Minat baca harus kita gembor-gemborkan biar benar. komik itu nggak mati gitu loh, selalu Iya. ada di Indonesia gitu. Benar. Gitu. Oke teman-teman, gitu aja. Karena saya juga
sebentar lagi harus naik kereta perjalanan. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Mas. Ya, Agar sama-sama. Ya.